Suasana tegang banget nih. Hari ini tanggal 2 Juni 2025 dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang gede banget udah di depan mata. Indonesia bakal lawan Cina. Ini pertandingan penting banget buat kedua negara. Mimpi Piala Dunia mereka dipertaruhkan dan cuma satu tim yang bisa melangkah lebih dekat. Tekanannya bener-bener gede sekarang. Supporter udah ngitungin menit. Pertarungan klasik sepak bola Asia nungguin kita. Dan pertandingan ini penting banget. Ini buat lolos ke Piala Dunia, yang diadain tahun 2026. Grup C ketat banget. Indonesia sama Cina saingan berat. Beda poin mereka tipis banget. Dan menang di sini bisa ngubah segalanya. Ini bisa nentuin siapa yang lolos. Dan kalah bukan pilihan buat dua tim ini. Setiap operan bakal penting banget. Dua negara ini punya sejarah sepak bola yang panjang. Indonesia pengen balik lagi ke panggung dunia. Terakhir main tahun 1938 pas masih Hindia Belanda. Cina juga punya mimpi besar di Piala Dunia. Mereka pernah lolos pertama kali tahun 2002. Mereka pengen lebih sering lagi main di sana. Pertandingan ini soal gengsi, soal nulis ulang cerita sepak bola mereka. Babak baru bisa dimulai sebentar lagi. Suasananya bakal seru banget. Supporter Indonesia terkenal semangat banget. Mereka bakal bikin lautan merah. Dan suaranya bakal bikin tim tamu pusing. Pemain bakal ngerasain semangat gede ini. Bisa bikin tim tuan rumah semangat, tapi juga bikin tegang. Pertandingan ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini ujian mental dan kemampuan. Momen penentuan udah deket banget. Penampilan Indonesia belakangan ini kasih harapan. Mereka menang penting bulan Maret kemarin, 1-0 lawan Bahrain di Jakarta sini. Oleh Romeni nyetak satu-satunya gol. Umpannya dari Marcelino Ferdinand. Itu kemenangan pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru. Bikin semangat dan nunjukin kekuatan mereka yang makin nambah. Sementara itu, Cina, di bawah Branko Ivankovic, udah latihan keras. Mereka ngadain latihan pas musim dingin Januari 2025 kemarin. Fokus ke taktik tim dan strategi bola mati. Tujuannya buat nyatuin pemain baru dan hasilnya lumayan bagus sebelumnya. Ngalahin Indonesia di pertemuan sebelumnya, dan menang lawan Bahrain sebelum Maret. Mereka bertekad buat lolos. Klasemen grup ketat banget. Indonesia punya 9 poin di bulan Maret dan Cina di belakangnya dengan 6 poin. Cina terus main lawan Arab Saudi dan Australia di pertandingan berat bulan Maret. Jadi mereka masih punya peluang. Sekarang, pertandingan lawan Indonesia ini gede banget. Langsung ngaruh ke peringkat mereka. Dua tim ini tahu apa yang dipertaruhkan, dan 3 poin berharga banget sekarang. Hasil sebelumnya bikin pertandingan ini makin seru. Kemenangan Cina lawan Indonesia dulu bikin sakit hati. Indonesia pasti pengen balas dendam sekarang. Wah, dan main di kandang sendiri, kasih keuntungan. Tim Garuda pengen nebus kesalahan dan ngincer kemenangan bersejarah. Cina tahu Indonesia sekarang lebih kuat. Kluivert bikin mereka makin solid. Ini bakal jadi pertarungan taktik yang seru, di mana mental pemain bakal penting banget. Indonesia punya pemain-pemain hebat. Ada Oleh Romeni, striker andalan yang nyetak gol penting lawan Bahrain itu. Marcelino Ferdinand itu pemain kreatif yang umpannya bisa nembus pertahanan lawan. Seluruh tim mainnya semangat banget, ngejar tiap bola, dan kerjasama tim mereka jelas makin bagus. Pemain-pemain ini bawa harapan bangsa dan harus tampil bagus meskipun tegang. Cina juga punya pemain yang perlu diwaspadai. Pelatih Ivankovic masukin muka-muka baru. Ho Yongyong bawa semangat baru, dan Wu Xiaokong juga pemain baru yang berbakat. Kiper Jentao dan Han Jiaqi juga jago, dipanggil timnas karena mainnya bagus. Cina bakal ngandelin permainan rapi mereka dan skema bola mati mereka bahaya. Mereka butuh pemain bintang mereka tampil maksimal, soalnya main tandang ini ujian berat. Patrick Kluivert mimpin serangan Indonesia. Dia legenda Belanda yang bawa ide-ide baru. Pengaruhnya kelihatan pas menang lawan Bahrain, dia pengen main disiplin, nyerang, dengan transisi cepat jadi bagian rencananya. Dia udah nanemin rasa percaya diri ke tim, jadi tim kelihatan lebih pede sekarang. Kluivert ngerti banget pertandingan besar, pengalamannya penting banget buat Indonesia. Dia pengen bikin sejarah di sini. Branko Ivankovic itu pelatih Cina yang berpengalaman, terkenal jago taktik. Dia nekenin banget kekompakan tim. Latihan Cina fokus ke bola mati. Itu bisa jadi senjata rahasia mereka. Ivankovic bakal nyiapin timnya dengan teliti banget.
Dia tahu tantangan main tandang. Dia bakal coba nguasain lini tengah. Strateginya penting banget buat Cina, buat dapetin hasil bagus di kandang lawan. Buat Indonesia, kemenangan itu segalanya. Ini bakal jadi langkah besar, langkah menuju Piala Dunia 2026, penampilan kedua mereka di Piala Dunia. Bayangin deh, ramenya di seluruh Indonesia, bangga banget pastinya. Ini bakal jadi prestasi bersejarah, Patrick Kluivert jadi pahlawan dan pemain-pemainnya jadi legenda. Ini kesempatan emas mereka. Buat Cina, menang juga sama pentingnya, biar mimpi Piala Dunia mereka tetap nyala. Mereka bisa nyalip Indonesia di grup C, atau paling enggak ngecilin jarak poin. Ini bakal jadi bukti kerja keras mereka, dan orang-orang bakal dukung rencana Ivankovic. Cina punya ambisi besar di sepak bola, dan lolos Piala Dunia itu kuncinya. Mereka harus tampil bagus di pertandingan besar, dan ini salah satunya. Kalah bakal jadi pukulan berat buat Indonesia, bikin jalan ke kualifikasi makin susah. Supporter yang semangat banget pasti sedih, dan tekanan ke tim bakal makin besar. Mereka udah sejauh ini, kalah sekarang pasti sakit banget. Mereka harus hindarin itu sebisa mungkin. Soalnya, seluruh negeri ngarepin perjuangan keras. Mereka bakal kasih segalanya. Kalah juga nggak kepikiran buat Cina, soalnya bakal ngerusak harapan mereka, bikin makin susah ke Piala Dunia. Bisa jadi ada yang nanyain perkembangan mereka. Setiap poin penting banget di grup ini, persaingannya ketat dan nggak ada ampun. Perjalanan pulang bakal terasa lama, soalnya dua tim ini tekanannya gede banget. Peluit akhir bakal buat seneng atau sedih, dan sepak bola Asia nungguin hasilnya.